Strategi apa Pak yang mungkin akan ditempuh terkait dengan mencari solusinya kalau ini bisa jadi akan jadi sesuatu yang cyclical? Ya, bagi perusahaan, bagi kami, bagi operator pelayaran, tentu kita strateginya adalah harus bisa lebih fleksibel, lebih cepat dalam menyesuaikan kebutuhan servis, bagaimana kita memberikan servis yang tepat di rute-rute yang berpotensi, tepat sesuai dengan demand-nya dan menyediakan servis yang tepat. Ini akan bisa memberikan performance yang baik bagi perusahaan. Kemudian juga bagi Indonesia secara general, karena kita berada di Indonesia, itu sebenarnya ada dua sisi. Untuk kegiatan ekspor impor, maka Indonesia penekanannya saya kira adalah harus bagaimana bisa membuat produk-produk ekspor Indonesia itu berdaya saing tinggi, mempunyai value yang tinggi, mempunyai margin yang cukup dan volume yang cukup sehingga bisa menanggung biaya yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Artinya kalau negara lain memiliki produk yang lebih baik dan value-nya lebih baik, volumenya lebih baik, maka otomatis kontainer akan diprioritaskan ke sana karena mereka dapat membayar marginnya dengan baik. Nah, kalau kita hanya fokus kepada barang-barang yang komoditas yang low margin dan juga volumenya kecil, maka kemungkinan besar ekspor kita akan terhambat. Itu satu sisi yang mesti diperhatikan, namun tentu keunggulan Indonesia adalah dengan kondisi ekspor yang lebih mahal ini dan impor yang lebih mahal ini, maka pasar otomatis akan mencari alternatif yang tidak perlu melalui ekspor impor. Dan pasarnya Indonesia pun adalah besar, pasar domestik kita sangat besar. Dan ini terlihat bahwa kondisi kenaikan biaya kontainer atau ekspor impor ini tidak terjadi di domestik. Di domestik itu cukup stabil rate-nya dan perdagangan antar pulau di Indonesia tetap baik dan maka pasar dan konsumen akan mencari alternatif barang produk domestik dan ini juga menjadi momentum harusnya kebangkitan produk lokal dan potensi produk lokal itu bisa mendominasi lebih baik daripada sebelumnya mengalahkan produk impor. Poin penting yang bisa kita pahami di sini Pak Bani, rate domestik tetap terpantau stabil. Sepanjang 2020 kemarin kalau kita review apakah ini juga dalam tanda kutip bisa menyelamatkan survive-nya bisnis seperti dimiliki oleh SMDR bahwa rate domestik paling tidak tetap stabil. Ya, syukur alhamdulillah insya Allah untuk bisnis pelayaran seperti kami rasakan 2020 lebih baik daripada tahun sebelumnya dan meskipun di dalam kondisi pandemi kita dapat mencapai performance yang cukup baik, cukup menggembirakan dan kita lihat juga ke depan di 2021 we see walaupun ada masalah-masalah tertentu tapi overall kita optimis akan bisa menjadi lebih baik terutama dengan perbaikan yang ada di pasar di mana-mana sudah mulai lebih aktif, sudah mulai recover, kemudian ada juga vaksin, sehingga perekonomian bergerak tentu lebih banyak, lebih giat dibandingkan paruh pertama di 2020, maka kami optimis bahwa hasil perusahaan yang memiliki exposure domestiknya Indonesia dan juga tetap menikmati dari pasar internasional, kita insya Allah akan mencapai hasil yang lebih baik. Good news, kabar baik Pak Bani. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.